Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malinda Talarisa dengan NIM 6670220051 mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 4A. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Perbandingan Sistem Ekonomi dan Politik antara negara Indonesia dengan negara Belgia. Dikutip dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia dan Belgia ini mempunyai banyak kesamaan nilai dan pandangan, seperti yang disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa yaitu Yuri Otamrin, di mana kedua negara ini memandang penting peran multikulturalisme, penyelesaian masalah-masalah dengan cara damai, isu perubahan iklim, dan lain-lain. Posisi Indonesia dan Belgia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019-2020 ini mempermudah kolaborasi erat kedua negara tersebut, khususnya dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya beralih pada perbandingan. Pertama, negara Belgia mempunyai sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana ketentuan konstitusi Belgia, kekuasaan eksekutif nasional ini dipegang oleh raja dan dewan menterinya, sedangkan kekuasaan legislatif dibagi oleh raja, parlemen bikameral yang terdiri dari kamar perwakilan dan senat, dan dewan komunitas dan regional. Jadi dalam praktiknya, peran raja sebagai kepala negara ini terbatas pada fungsi perwakilan dan resmi tindakan kerajaan harus ditandatangani oleh menteri yang pada gilirannya bertanggung jawab untuk mereka ke parlemen. Di lain sisi, Indonesia menggunakan sistem presidensial, yaitu sistem yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Jadi ketika menjalankan pemerintahan, presiden ini dibantu oleh menteri-menteri yang biasa disebut sebagai kabinet. Presiden juga mempunyai wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan para menteri. Sistem pemerintahan ini itu dibagi menjadi 3 tanggung jawab. Yang pertama, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, yang kedua legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yang ketiga yudikatif yaitu sebagai pengawas dalam pelaksanaan undang-undang. Perekonomian Belgia kini itu berada di urutan ke-37 di dunia dengan pendapatan per kapita yaitu sekitar 46.300 US dollar. PDB Belgia juga mencapai 526,4 miliar US dollar yang mengantarkan Belgia menjadi salah satu negara Eropa yang sejajar dengan negara lainnya. Perekonomian Belgia ini dibantu oleh sektor industri. Batu bara adalah sumber daya alam Belgia. Negara ini juga akan mengimpor barang mentah atau setengah jadi dari negara lain. Jadi meskipun demikian, Belgia tetap maju dan terkenal dengan ekspor mesin dan peralatan, berlian, logam, serta makanan. Nah, setelah ekonomi Belgia berkembang secara pesat dan industrialisasi, beberapa kotanya ini menjadi pusat peradaban modern. Jadi barang-barang diimpor dan diekspor oleh semua negara. Perdagangan yang dilakukan oleh eksportir ketika mereka membeli serta menjual barang asing, negara dan bangsa satu sama lain. Nah, selain itu, Belgia juga setiap tahun ini memproduksi coklat itu sekitar 220.000 ton. Ibu kota Belgia yang ada di Brussels itu menjadi tempat penjualan terbesar produk coklat tersebut. Kemajuan Belgia terletak pada pengelolaan produk unggulan coklat yang mampu mendongkrak ekonomi dalam negeri. Nah, sehingga Belgia meski hanya mempunyai sumber daya alam berupa batu bara, tetap bisa bertahan secara perekonomian. Sedangkan Indonesia berdasarkan data Bank Dunia yaitu Gross National Income atau GNI per kapita atau pendapatan per kapita Indonesia itu naik sebesar 9,83% yaitu menjadi 4.580 US dollar di tahun 2022. Nah, sedangkan 2021 tercatat sebesar 4.170 US dollar. Indonesia dikenal dengan negara sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya unggulannya adalah minyak kelapa sawit. Bahkan Indonesia ini sendiri dinobatkan sebagai negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Bukan hanya sampai itu, Indonesia juga turut tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Bahkan Indonesia dipercaya sebagai negara dengan pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.